Salawat wassalamu semoga tercurahkan kepada kita, suri ayat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada perjuangan beliaulah Islam dapat tiga di muka bumi ini. Dan berdirinya saya di sini akan menyampaikan kultum atau tausiah dengan judul Nuzulul Quran. Ya, malam tadi adalah diperingati sebagai turunnya Al-Quran. Sebelum membahas turunnya Al-Quran, mari kita bahas dulu apa itu Al-Quran. Al-Quran itu adalah huwa kalamullah al-mu'jizu al-munazzalu ala khatamil anbiya'i wal mursalin biwasitatil al-amin Jibril alaihi salam al-maktubu fil al-muta'abbadu bittilawati al-maktubu fil masahif al-manqulu ilaina bitawaturi al-mabdu'u bisuratil fatihah wal muhtatamu bisuratil nas. Quran itu adalah kalamullah, perkataannya Allah, firman-Nya Allah. Al-mu'jizu itu artinya yang melemahkan. Kok melemahkan? Yaitu melemahkan untuk melemahkan orang-orang kafir yang turun kepada Rasul, Nabi dan Rasul yang terakhir melalui Jibril alaihissalam, yang mana membacanya itu merupakan ibadah yang tertulis di dalam lembaran-lembaran dan sampai kepada kita secara berangsur-angsur, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Itu. Kemudian Nuzulul Quran secara bahasa artinya itu turunnya Al-Quran. Tetapi secara istilah diturunnya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Yaitu adalah langit dunia. Jadi Al-Quran itu sebenarnya Pak Bu turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu secara langsung. Namun dari Baitul Izzah atau langit dunia kepada Rasulullah SAW itu berangsur-angsur selama 23 tahun. Nah, Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir menjelaskan bahwa sebagian ulama mengatakan Nuzulul Quran itu yaitu ketika diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Dan sebagian lagi ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Nuzulul Quran yaitu turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke Rasulullah SAW. Nah, kemudian Al-Quran itu kan ada yang disebut dengan Makkiyah dan juga Madaniyah. Apa bedanya Pak Bu? Tahu buatan? Makkiyah itu adalah surat atau ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah. Sedangkan Madaniyah itu adalah surat atau ayat yang turun setelah Rasulullah hijrah. Walaupun itu tempatnya di Mekah, tetapi kalau sudah Rasulullah hijrah itu dinamakan Madaniyah. Adapun beberapa ciri, yaitu kalau Makkiyah itu konteksnya masih umum. Biasanya diawali dengan ya ayyuhan nas, ya, yang artinya wahai manusia. Kenapa manusia? Karena Rasulullah kan waktu itu masih di Mekah, belum ada orang yang beriman, jadi berdakwahnya masih konteks umum, jadi mengajar kepada semua manusia. Ya ayyuhan nas. Kemudian kalau yang Madaniyah itu didahului dan ya ayyuhalladzina amanu. Karena ketika Rasulullah di Mekah itu orang-orang Madinah itu udah ada yang Islam, banyak yang Islam. Jadi ketika Rasulullah setelah hijrah itu langsung memakai konteks ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian Makkiyah itu juga biasanya ayat atau suratnya itu pendek-pendek.
kalau nadanya itu panjang-panjang. Nah, berkaitan dengan Al-Quran ini, semua yang berkaitan dengan Al-Quran ini menjadi mulia Pak Bu. Dari yang mengantarkan yaitu Jibril alaihissalam. Jibril itu adalah pemimpinnya para malaikat, lakonnya malaikat gitu. Jadi kayak gitu. Nah, kemudian dikirimkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW karena mendapatkan wahyu berupa Al-Quran ini menjadi mulia juga derajatnya. Kemudian tidak hanya itu, ketika malam turunnya Al-Quran pun, malamnya pun jadi mulia. Jadi semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Nah, kita itu mempunyai kewajiban terhadap Al-Quran. Yang pertama, mengimani Al-Quran. Kenapa harus mengimani Al-Quran? Karena mengimani Al-Quran salah satu dari rukun iman. Kedua, membaca Al-Quran. Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup manusia. Dan Al-Quran ini sebagai penghapus kitab-kitab sebelumnya. Jadi paling komplit, paling sempurna itu ada di dalam Al-Quran. Di Al-Quran ini pun begitu mulia. Setiap satu huruf itu dikenai 10 pahala. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, jadi kalau kita membaca alif lam mim itu 30 kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah mentadaburi Al-Quran, yaitu merenungkan Al-Quran dan mengetahui maksudnya dan mengambil pelajaran serta petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat yaitu menghafalkan Al-Quran. Menghafalkan Al-Quran itu merupakan salah satu bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Jadi Al-Quran itu disimpan dalam dua hal, yaitu fis sudur dan fis sutur. Apa itu fis sudur? Fis sudur itu dalam dada manusia, yaitu para penghafal Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua fis sutur, yaitu dalam bentuk tulisan-tulisan. Karena Allah telah berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Kemudian yang kelima yaitu adalah mendakwahkan dan mengajarkannya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian yaitu adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Nanti bila terdapat salah kata, salah ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.